Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Hilang selama sepekan seorang penumpang perahu yang dihantam gelombang tinggi akhirnya ditemukan tewas di perairan Asmat. Diguyur hujan selama 4 jam, 2 ruas jalan utama di kota Jayapura tergenang banjir. Ribuan pegawai negeri sipil tertular COVID-19, jam kerja PNS pemerintah Provinsi Papua dibatasi. Setelah melakukan pencarian selama 1 pekan, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah Boy, seorang anak yang masih berusia 6 tahun di perairan Asmat, Kabupaten Asmat, pada minggu lalu. Boy dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 25 Oktober lalu. Saat itu Boy bersama 6 orang lainnya menggunakan perahu dari distrik Atsi menuju ke distrik Asmat. Diduga perahu mereka dihantam gelombang tinggi dan korban tak bisa menyelamatkan diri. Kakak bantu pegang. Jenazah Boy telah diserahkan pada keluarga dan langsung dimakamkan di distrik Asmat, Kabupaten Asmat. Pada hari Minggu 25 Oktober, perahu Ketinting dari Agat berangkat tujuan Aceh dengan membawa POB 6 orang. Dan pukul 11 siang dinyatakan tenggelam. Perahu tersebut tenggelam. 5 orang berhasil selamat dan 1 orang dinyatakan hilang atas nama Boy umur 6 tahun. Dan hasilnya pada pukul 09.00 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tersebut dalam keadaan meninggal dunia atas nama Boy, laki-laki umur 6 tahun. Selanjutnya korban tersebut dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim SAR meminta pelaku perjalanan antar distrik dan nelayan agar waspada gelombang tinggi di perairan Asmat dan Mimika yang sesuai prediksi BMKG akan terjadi hingga Desember mendatang. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Ratusan polisi bersiaga di kawasan Kuda Mati, Kabupaten Merauke, Minggu malam lalu. Polisi sengaja diterjunkan karena keluarga korban kecelakaan lalu lintas marah dan nyaris membakar sebuah minibus yang diduga menabrak keluarga mereka. Kemarahan warga sekitar dan keluarga korban bisa diredam polisi dan meminta warga menyerahkan kasus kecelakaan ini pada polisi. Kabak Ops Polres Merauke AKP Micha Toding menyebut kedua kendaraan dalam keadaan kencang dari arah kota dan Kuda Mati sehingga kecelakaan tak bisa dihindari. Tabrakan antara mobil dengan motor, ya roda 4 sama roda 2. Jadi pas di tikungan mereka tabrakan. Jadi saksi di lapangan ada suara mengatakan bahwa mobil itu posisinya dari arah Kuda Mati menuju ke kota, terus dari motor arah dari kota menuju ke Kuda Mati, jadi pas di tikungan. Nah, yang sepeda motor ini berapa penumpang ini Pak? Ya, jadi sepeda motor ini yang sopirnya ini seorang laki-laki membonceng seorang perempuan. Kemudian yang di mobil ini sopir, di sebelahnya itu istrinya sendiri. Korban ini yang mohon maaf yang motor, yang yang mengendarai kendaraan motor roda 2. Ya, sekarang kami dari Kepolisian Polres Merauke datang, kita mengamankan karena sini tadi situasinya agak tegang sehingga pihak dari korban yang dalam hal ini kendaraan roda 2 yang membawa motor ini dari keluarga korbannya mereka tidak terima sehingga mereka tadi ada beberapa suara dari kanan kiri Perusak ya mau membakar mobil ini sehingga kita tadi mengamankan. Jadi kita sekarang lagi bernegosiasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Polisi juga menyiagakan puluhan personil di rumah sakit karena keluarga korban tewas masih mencari sopir minibus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Diguyur hujan selama 4 jam, 2 ruas jalan utama di kota Jayapura terendam banjir. Ruas jalan utama Polimak tergenang air setinggi lutut orang dewasa, sementara di kawasan Dok 2 Jayapura juga terjadi genangan air yang sama. Kendaraan yang melintas harus ekstra berhati-hati saat melintas di 2 ruas jalan ini. Wakil Wali Kota Jayapura Rustad Saru memantau langsung kondisi jalan yang tergenang air. Selain jarang dikeruk, drainase dipenuhi sampah plastik sehingga menyebabkan air tak bisa melewati drainase dan meluap. Kita mengecek beberapa lokasi titik banjir akibat hujan yang deras tadi pagi di Kota Jayapura. Yang pertama tadi kita datangi adalah lokasi genangan air di Polimak Toyota. Yang kedua kita meninjau lokasi resapan air di samping Hotel Musi. Yang ketiga kita mengecek pembangunan drainase di depan Winer tembus ke Jalan Baru. Kemudian keempat kita mengecek lokasi Kali Acai dan muara pembuangan ke Teluk Yotepa. Dari keempat lokasi ini, yang pertama di depan Toyota Polimak, itu memang ada genangan karena ada penyempitan saluran. Kemudian ada juga endapan pasir atau endapan di bawah saluran, termasuk kurangnya pelebaran daripada pembuangan dari jalan ke saluran. Untuk itu BU Provinsi sudah kami koordinasi untuk besok melakukan perbaikan di situ. Yang kedua khusus di samping Hotel Musi, kita minta PU Kota membuat screen untuk menahan sampah-sampah yang melimpas ke jalan raya termasuk di dekat CP Thomas. Dan mungkin kita bersihkan sedimen yang mengendap di bawah saluran sehingga nanti punya drainase bisa lancar dengan baik. Warga diminta tak membuang sampah sembarangan agar drainase yang ada di Kota Jayapura tidak dipenuhi sampah. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mendapat laporan ada sebuah kapal yang terombang-ambing di perairan Mimika. Tim SAR langsung mengerahkan 1 perahu karet menuju ke lokasi kapal tersebut Senin kemarin. Tim SAR menemukan kapal motor Andika Putra yang bertolak dari Kabupaten Duga menuju Kabupaten Mimika. Kapal tersebut membawa 2 penumpang yang dalam keadaan sakit. Kapal itu tak dapat melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Mimika karena mesinnya rusak, tepatnya di sekitar Pulau Puriri, Mimika. Sabar, tidak bisa, sabar. Belia duduk dulu. Belia duduk di pinggir ini, di pinggir kapal loh. Petugas langsung mengevakuasi 2 orang penumpang kapal asal Kabupaten Duga itu ke RSUD Mimika. Basarnas Timika kemarin telah ada melaksanakan operasi SAR, bantuan evakuasi 2 orang penumpang kapal KM Andika Putra yang berangkat dari Duga tujuan Timika. Kapal tersebut mengalami kerusakan pada gearbox sehingga kapal terombang-ambing perairan Puriri hingga sampai ke Bui 1 kapal tambang. Informasi kami terima dari Bapak Agung, Ketua Basnas, kemudian tim langsung kami berangkatkan untuk melaksanakan evakuasi 2 orang penumpang tersebut yang ikut dari Duga ke Timika. Kita mengevakuasi 2 orang tersebut karena mereka dalam keadaan sakit sehingga perlu dievakuasi. Kemudian untuk kapal tersebut sudah dihubungi oleh rekan-rekannya bahwa akan ditarik. Saat ini kapal sudah ditarik dan semua kondisi ABK maupun kapal tersebut. Setelah mengevakuasi 2 penumpang, tim SAR juga kembali membantu menarik kapal pengangkut barang pecah belah itu ke dermaga Mimika.
Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. 25% pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Papua terpapar COVID-19. Mencegah penyebaran COVID-19, klaster perkantoran jam kerja PNS mulai awal November ini dibagi dalam 2 sistem. Pembagian jam kerja yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang, kemudian dari jam 11 siang hingga jam 3 sore. Dengan batasan jam kerja ini diharapkan PNS tidak berkerumun saat masuk kantor. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkua mengatakan pihaknya akan menerapkan sistem kerja tersebut hingga tahun 2020 berakhir. Penyusunan APBD 2021 jam 7 sampai jam 11 lewat 30, terus shift kedua adalah jam 11 sampai jam 3 sore. Oleh sebab itu eselon 3, eselon 4 dan staf yang ada di dinas masing-masing diatur langsung oleh kepala staf. Sehingga semua kegiatan selama sisa 2 bulan ke depan ini laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian eselon 3, eselon 2 kepada gubernur, wakil gubernur, kepada sekda, koordinasi tetap laksanakan. Sehingga kegiatan pemerintahan tetap jalan. Jadi di dalam instansi pemerintah itu ada yang memang harus istirahat, SIP itu sudah diatur, sehingga semua ASN yang ada di pemerintah Provinsi Papua tidak lakukan kerumunan, tetapi SIP yang kita atur itu bisa laksanakan tugas-tugas pemerintahan di kantor. Doren juga menyebut sejak Maret 2020 ada ribuan pegawai negeri sipil yang dinyatakan positif COVID-19. PNS diminta terus menerapkan protokol kesehatan di rumah maupun saat masuk ke kantor. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hari ke-7 operasi zebra digelar Polres Merauke. Polisi masih menemukan pengendara yang melanggar protokol kesehatan dalam razia yang digelar di Jalan Brawijaya selama 2 jam Senin sore kemarin. Pakai ya kalau saat berkendara, kalau di rumah silakan pakai dulu. Pengendara yang melanggar saat ditanya petugas mempunyai beragam alasan, seperti lupa, bahkan tidak mempunyai masker. Pengendara bandel langsung diberi peringatan keras oleh petugas. Operasi zebra ini untuk berbagi masker, mengingatkan kepada pengendara supaya tertib berlalu lintas, mentaati protokol kesehatan. Tanggapan Ibu apa? Maaf. Tanggapan Ibu apa? Iya, saya akan pakai masker lagi. Artinya setelah kegiatan ini supaya yang lainnya mengikuti bahwa harus menggunakan masker ketika keluar rumah? Iya, saya akan pakai masker. Oke, ya, makasih. Polisi menilai pengendara masih belum sepenuhnya patuh pada protokol kesehatan sehingga harus terus diingatkan oleh polisi. Kegiatan operasi zebra kali ini yang dimulai sejak tanggal 26 hingga 8 November nanti, pada intinya kita penekanan untuk menggunakan masker kepada seluruh masyarakat Kota Merauke agar pada saat keluar rumah beraktivitas mari kita menggunakan masker karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 kita wajib, baik itu pengemudi mobil dan hindari kerumunan. Ada perbandingannya kalau kita perhatikan selama kita kegiatan operasi zebra ini, ya bisa jadi mungkin 1:4, artinya bahwa kalau 4 menggunakan, 1 masih nggak menggunakan. Jadi kalau mungkin ada 40 ya sekitar 10 ada 10 lebih, ya. Akan lebih. Pengendara roda 2 maupun roda 4 terus diminta menerapkan protokol kesehatan saat berkendara. Polisi juga membagikan ratusan masker pada pengendara yang melintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ini di sini saja.
Maraknya kasus kriminal di malam hari, puluhan personel Polres Kerom gabungan Reskrim dan Lantas terus menggelar razia. Seluruh kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas di Jalan Raya Arso dihentikan polisi pada Minggu malam. Polisi memeriksa seluruh isi mobil dan berhasil menemukan minuman keras serta senjata tajam. Selain itu juga polisi menghimbau agar pengendara menaati protokol kesehatan. Kapolres Kerom AKBP Emile Hartanto mengatakan, jelang pilkada serentak di Kerom, pihaknya akan terus menggelar upaya penindakan penyakit masyarakat. Maka pemeliharaan Kamtibmas di Kabupaten Kerom, Polres Kerom beserta jajaran melaksanakan kegiatan preventif maupun preventif. Kegiatan yang dilakukan akhir-akhir ini dapat membuahkan hasil dalam rangka untuk pemilihan Kamtibmas. Hasil yang kita dapat melaksanakan kegiatan razia itu berupa miras dengan sebanyak 110 botol, adapun ya sajam, terus 12 bungkus Fermipan, serta ditemukan juga narkoba jenis ganja sebanyak 30 gram dan tersangka sudah kami amankan. Ini kegiatan razia maupun sweeping dalam rangka memang untuk menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kerom ini agar lebih kondusif. Kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat ini menunjukkan bahwa mencegah adanya potensi-potensi kerawanan menjelang pemilu kada. Yang akan kami lakukan setelah melaksanakan razia ataupun rencana Polres dalam rangka untuk membackup kegiatan pemilu kada, terutama yaitu kami berdayakan tokoh masyarakat. Polisi hanya memberi peringatan keras pada pengemudi yang membawa minuman keras, sementara pengendara yang tidak pakai masker juga diminta patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Kabupaten Kerom adalah salah satu dari 11 kabupaten yang dianggap rawan oleh Polda Papua. Kerom berada di wilayah perbatasan negara Papua New Guinea, sehingga kerap kali menjadi pintu masuk penyelundup narkoba untuk masuk ke Jayapura. Hendra melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan Penyakit telah mengirim surat pada Satgas COVID-19 Merauke untuk meminta Satgas mengirim data penerima vaksin COVID-19. Sesuai surat yang diterima, pemberian vaksin COVID-19 oleh Kemenkes akan dilakukan secara bertahap dimulai bulan November ini. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, kelompok prioritas yang diminta mengirimkan data yaitu tenaga kesehatan, TNI Polri, petugas bandara, serta pelabuhan. Imunisasi ini akan diberikan hanya pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Dan ada kriterianya. Jadi yang pertama itu untuk tenaga kesehatan, ya. Kemudian kelompok prioritas, ya, yaitu seperti petugas untuk pelayanan publik. Jadi misalnya TNI Polri, petugas bandara, petugas stasiun kereta, petugas pelabuhan, pemadam kebakaran, PLN dan seterusnya. Kemudian yang untuk kelompok risiko tinggi atau kelompok pekerja yang merupakan kelompok usia produktif dan berkontribusi pada sektor perekonomian dan pendidikan, ya, dan penduduk yang tinggal di tempat berisiko seperti kawasan padat penduduk. Kemudian untuk juga yang ketiga itu untuk kontak erat, ya, atau yang memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi dan juga administrator pemerintah dalam bidang pelayanan publik. Jadi kriteria ini yang sementara kami data, ya, kami sudah membuat surat ke baik ke TNI Polri, kemudian ke teman-teman di institusi pelayanan kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit dan sebagainya untuk mulai mendata tenaga kesehatan di sana yang memerlukan
atau juga di TNI Polri yang akan diimunisasi. Jadi untuk Papua dari surat pemberitahuan ini jumlah sasaran yang nanti akan diimunisasi sebanyak 1.970.402 orang. Neville menambahkan dalam surat Kemenkes itu sebanyak 1.970.402 orang di Provinsi Papua yang akan mendapat jatah prioritas vaksin COVID-19. Satgas COVID-19 Merauke juga akan mengajukan data seluruh guru di Merauke untuk masuk dalam prioritas pemberian vaksin COVID-19. Data per 2 November kasus COVID-19 di Merauke masih tinggi. Pasien yang dirawat di RSUD berjumlah 18 orang, sementara 116 sudah dinyatakan sembuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.